Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus. Dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Suma, baru saya jawab semua. Gak usah kau ngomong kayak gitu. Gak usah, kau udah ngomong. Tunjukkan apakah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Memang situ. Jangan suruh orang situ. Di situ kan yang punya ijazah tapi palsu. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat, ya. Dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami, tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke. Tetapi yang percaya Yesus ada, yes. Sudah ada yang percaya Yesus tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke. Saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak. Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sabar anak kecil. Justru saya bilang, anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda, ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada.
Alkodamos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodabeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah baik. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang Sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari Malu dia. Pasti malu. Jangan kau bawa jasamu di sini, Dek. Belum cukup usiamu, Dek. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan seperti, kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati bijak. Ketika kami mengutus dua orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas ya? Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Saya, Bang. Lanjut. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokannya juga. Aman kok di sini. Mencaski kah? Iya. Oh iya. Udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berarti dua utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan, kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah, itu pertama, Bang. Terus yang keduanya, Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu ya, Bang. Sebentar. 61 Al-Sa'af.
Ya, sambil disapa Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya nggak bisa di ayat itu mengatakan begini, Bang. Nulis keras kurang. Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah, ini udah aman, udah aman. Lanjut Bang Jimmy. Oh ya, di ayat itu kurang lebih mengatakan begini. Isa bertanya, siapakah yang... Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolong-penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi dua golongan, golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi abang, berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke abang gitu, gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Quran itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus. Itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir, betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu bang, saya nggak tahu. Nggak pernah. Berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka dua utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam natsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tahta, betul bang, maaf bang, motong. Kata Bang Tahta mah sendiri, Bang Tahta bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya bang, dilihatin sama Bang Madu. iya ada tafsir, Lemah, tapi katanya. itu lemah. Iya. Memang Ah, iya, betul. gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus, bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian
untuk merangkai saja, karena itu adalah tafsiran. Tafsir cocok. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus anak dari keturunan Benyamin. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu Bulus, oh Bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak, Bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar, karena diceritakan dalam tafsir orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena, gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Nah, diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu Bang, oke. Lalu itu Bang yang maaf Bang, sekali lagi yang surah Al-Safnya Bang. Itu maksudnya saya yang Al-Saf ayat berapa? Omongan ayat 14 juga Bang. Surah yang nomor 61 ayat 14 Bang. Kan saya bilang tadi dua yang saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Yang ini enggak saya nanyakan makanya Bang, enggak menghakimi, enggak. Yang ayat Al-Safnya Bang, ayat 14 Bang. Baik. Kan yang diseru situ orang-orang beriman, Saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah qalal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim
fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini, Bang? Iya, berarti kan kalau menurut Abang kan dari paparan Abang yang tadi di awal, Kristen itu kan Besarkan suaranya Bang Jimmy. Bang Jimmy besarkan suaranya. Pak Ahudnya. Berarti kan menurut Abang kan dari uraian Abang yang di atas yang tadi kita dengarkan bareng-bareng itu, menurut Abang kan Kristen disesatkan oleh Paulus. Sedangkan di sini di ayat ini kan mengatakan begini, Bang. Allah itu memberi kekuatan kepada orang yang beriman. Mereka menjadi orang yang menang. Gitu, Bang. Lalu Kan bertolak belakang jadinya, Bang. Berarti kalau menurut Abang kan kalau menurut Abang kan kalau Paulus yang sekarang yang aliran ajaran Paulus yang menang kan gitu. Ngerti nggak, Bang? Ngerti, Bang? Saya gimana ya terang ini ya? Gini nih. maksudnya gimana? Ada yang paham Gini, nggak? paham gini, Bang. Menurut Abang kan sekarang kan kekristenan itu kan alirannya aliran Paulus gitu, Bang. Betul nggak? Iya. Yang sebenarnya yang kafir gitu kan, istilahnya gitu kan, Bang. Sedangkan di Siap. ayat ini mengatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu menjadi orang-orang yang menang. Berarti orang yang beriman yang menang, Bang. Berarti kan bertolak belakang gitu, Bang. Maksudnya. Oh, Ngerti iya, nggak? iya. Sebenarnya ngerti nggak, Bang? Kamilah penolong iya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami betul. berikan kekuatan. Nah. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Ya. Oke, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya. Jadi gini, saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan seperti yang Anda pikirkan. Yang dimaksud kemenangan di sini adalah mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Sedangkan orang yang menang ketika yang Anda maksudkan ini adalah seperti Paulus, seperti Kristen yang ajarannya sampai hari ini tetap ada kan? Itu maksud Anda? Iya. Tetapi yang dimenangkan oleh Allah di sini adalah mereka yang menjadi penolong ajaran Allah. Bukan berarti mereka itu tidak mati, tidak. Bukan berarti yang menang itu, karena di situ tidak ada peperangan, saudara, kecuali antara ajaran daripada Nabi Isa itu terjadi peperangan di dalamnya. Itu kan tidak ada peperangan di situ. Oh, enggak ada nggak peperangan, Bang. Enggak ada, Bang. Ini maksudnya peperangan pemikiran, peperangan ini, Bang, peperangan kalau kita mah, kalau negara mah ideologi gitu, Bang. Iya. Artinya ketika dikatakan hal seperti itu bukan berarti menang fisik kan? Bukan. Ya. Menang pemahaman, menang pemikiran, menang Ya, itu aliran, dia. gitu, Bang. Berarti murid-murid Yesus tetap menang karena mereka tidak berhasil disesatkan. Sedangkan yang Anda katakan ini, kenapa jadi Kristen yang berjaya? Di ayat lain Al-Quran mengatakan apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjukku, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini untuk Kristen yang hari ini.
Ketika Yesus datang, Isa datang, mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minuna biha, la yu'minu biha. Ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, tuh, Yesus datang membawa mujizat, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus datang kemudian membawa jalan menuju kepada Allah, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus mendatangkan kemudian beberapa mujizat, apakah mereka tunduk? Enggak. Tapi ketika mereka diajarkan, jadikanlah kemudian hal yang buruk itu menjadi jalan yang kau tempuh, mereka menempuhnya. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, melakukan hal banyak di tengah-tengah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tapi seketika ada keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apakah mereka kemudian ikut? Ikut. Mereka menempuh jalan itu. Mereka menempuh jalan itu. Makanya kalau saya kaitkan nih, di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ada penyaliban, apa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Maka apa kata Petrus di Data 40 ya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Artinya, tinggalkanlah jalan yang kau tempuh selama ini, yaitu ingkar kepada Yesus. Sehingga keingkaranmu melahirkan engkau pada endingnya menyalibkan oknum yang diserupakan dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalian melanjutkan terus kesesatan kalian, sehingga yang kau salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan untukmu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan data-data yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadilah Kristen itu membanyak, membludak sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka mengingkari ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini yang katakan Al-Quran. Jadi itu bukan kemenangan, saudara. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Sedangkan murid-muridnya, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Yesus. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati dalam keadaan beriman, itu adalah kemenangan yang nyata. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran, yang Anda sebutkan tadi di ayat berapa tadi itu? 14, Bang. 14 dari ayat surah As-Saff kalau nggak salah. As-Saff, ya, ya, As-Saff betul. ayat 14. Allahu Akbar. Oke, Itu baik. Bang. Makasih, Silakan. Bang. Makasih, Bang. Makasih atas Terima kasih, Saudara Jamie. pelajarannya, Bang. Oke, baik. Lanjut ya, Bang Juma ya. Ada lanjut lagi dulu ya. nih ijazah palsu nih. Coba tadi buka Matius 16 ayat 18 itu. Oh, Ya. tadi dia Oke, sempat dari baca. teks. Oh enggak. Bang Juma, kami ini tidak seperti Anda lagi. habis Nah, ngecek ijazahnya dia tadi. Oke, tidak apa-apa lah. Silakan. Bukti Bang Zuma tadi menggunakan kata asli. Saya mau tes. Nah, karena Ya. Anda sedang melakukan penyesatan, oke ya. Coba kata Ya. kerjanya. Kata kerjanya di situ tadi apa, Bang? Aikodemeo itu Oke. dengar. Aku Coba Anda, mendirikan. ya. Aikodemeo itu jelas tuh. Jelas Tahu kan? nggak, Bang Juma? Benar Ya, atau oke, tidak? Betul. Tahu enggak Bang Juma? Aikodemeo Bahwa satu, kata perintahnya aikodemos. Bang Juma, Dan saya mau di tanya. atas batu karang ini aku mendirikan. Oke. Mendirikan apa? Bang- Mendirikan apa? Izinkan saya bicara. Ya, Karena silakan. Anda sudah tersesat di situ. Silakan Bang Zuma. Mengerti ya? Karena dalam satu kata bahasa Yunani, satu kata kerja itu mengandung tensis. Tensis mengerti kan? Kata kerja bahasa Yunani mengandung tensis. Saya mau tanya dengan oikodomos itu,
Kira-kira tensisnya yang di situ dipakai Yesus tensis apa? Ini jelas ini perintah ini. Ini perintah. Mana ada perintah? Mana ada perintah itu? Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Aduh, Dan di atas salah batu Anda karang ini perintah. aku mendirikan. Jadi Bang Zuma. Petrus ini, Bang Zuma, dengar. jangan lari. Petrus Jangan lari, tidak ada itu ini, perintah. dengar. Petrus ini diberi perintah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Tidak ada itu. Dan di aku teks. berkata kepadamu, dengar. Yo, Dengar. jangan. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu di mana di situ Kepadamu, perintah? Mana di situ perintah, Bang? kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang Kepas supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Perintah atau bukan? Tadi catat kerja Perintah itu, atau bukan? Bang. Oh, kode Mesias itu Perintah ada atau bukan? Lalu Anda Yesus sesat. Saya bilang, oke, saya bicara melarang ya. muridnya, yaitu Kepas, untuk supaya jangan kata memberitahukan kerja yang Anda kepada kutip siapapun itu, dikata bahwa dia mendirikan. adalah Mesias. Pertanyaan saya, itu perintah atau bukan? Perintah bukan, beda perintah dengan melarang ya. Kalau itu belum saya kejar Anda. Pintar Tidak ada sekali. Tahu Bang? Pintar Oke, sekali. Giliran saya. Giliran saya Bang ya. Silakan. Oke. Di kata kerja yang Anda kutip, oikodomes itu, di kata kerja itu bukan kata perintah, kata kerja atau Loh, atau saya katakan perintah. cakupan dari ucapan Yesus. Tidak ada cakupan. Cakupan Anda baru dari tambahin ucapan ini. Yesus itu muatannya adalah perintah. Tambahin kata lagi. Oke ya. Loh, Tidak. kamu itu ijazahmu buat apa ijazahmu itu? Jangan lari. Saya Ijazahmu itu Anda untuk sesat. apa? Ijazahmu itu untuk apa? Dengar Bang Zuma. dengar Bang Zuma. Jelas-jelas Yesus, dengar. Yesus berbicara kepada Petrus, cakupannya itu perintah. Itu Coba, perintah ini. itu. Host, Lalu Bang Yesus Host, Bang Host, melarang. buka kata kerja. Buka kata kerja. Melarang itu oikodomes apa? Melarang itu apa? Oke ya. Melarang Bang Zuma itu apa? sudah lari dari konteks, dari kata yang dia sebut. Kata Loh, yang loh, Anda loh, sebut loh, kata loh, mendirikan ya. Yang kita bahas kata mendirikan. Ingat ya, Loh, jangan loh, lari loh, dulu. loh, Bang Zuma jangan lari. loh, loh, loh. Yang kita bahas yang Anda kutip tadi adalah kata Oh, oikodomes. Sudah? Lalu Anda lari. ingin menguliti Sekarang kata itu. Saya tanya Anda, kan saya tanya Anda. Oke. Bikin dulu tensisnya. Bang, tadi saya Astagfirullahaladzim. ini Oke. belajarnya kayak gini, Bang. Izin Gurunda ini mau belajar. Astagfirullahaladzim. Tadi dia bilang kan ada akan di situ, kata akan. Coba kalau kita klik di dalam paralelnya kan. Pas kita buka nggak ada di situ akan mendirikan, malah artinya mendirikan semua. Itu tahu nggak Kak? Itu yang Anda buka ini tahu nggak apa ini? Tidak mengerti Anda kata tensis. Anda tidak mengerti tensisnya. Oh, udah. Udah kau Anda tidak ijazah mengerti kan? palsu, kau ijazah palsu. Inilah bukti Anda hanya tahu membuka begini, tapi tidak tahu bahasa asli. Ijazah palsu. Oke, saya bilang ya. Yo, semua yang di sini ya. Sudah. Saya Bukan ya, bukan Bang di Zuma. situ. Saudara, orang berilmu itu bukan begitu cara diskusinya. Yang kita cari sekarang ini adalah jemaat yang Petrus dirikan itu kumpulan orang Yahudi atau non Yahudi? Oke, saya jawab ya. Anda sudah lari ya dari kata kerja yang Anda maksud ya. Loh. Saya 5 menit, satu menit, Cakupan dari data perintah mendirikan 1 tadi menit itu ya. adalah perintah. Oke. Larangan 1 itu kan menit, perintah Anda. itu. Anda jangan potong saya. Jangan potong ya. Di dalam penggunaan kaidah bahasa Yunani setiap kata kerja mengandung tensis. Oke. Dan di dalam tensis yang dipakai oleh Bukan Yesus itu yang sedang adalah dibahas, saudara. Saya tadi membawa kata ekodomeo itu karena kamu menambahkan kata akan. Itu dek. Karena Makanya kata saya bawa akan itu. diambil kala futur. Tidak ada Betul. kata akan di sana dek. Gitu dek. Kamu Makanya yang saya menambahkan bilang, dek. Anda Kamu yang belajar bahasa menambahkan. Yunani yang betul. Padahal aikodomos itu tidak ada kata akan di situ dek. Paham situ ya? Tidak Yang mengerti ingin- kultur Anda.
ilmu Yang Anda ingin berarti kita cetek. bahas di sini adalah Ilmu Anda dengar Dek, dengar. Jemaat, Anda kan membawa gereja tuh tanpa malu-malu. Pertanyaan saya, apakah jemaat yang dibangun ini adalah orang Yahudi atau non-Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Kan Anda berbicara, Anda kan mengatakan bahwa tidak ada Kristen sebelum Paulus. Anda lari ke Matius 16. Maka saya sudah bertanya, jawab. apakah jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non-Yahudi? Apa Oke, jawaban sudah, saudara? biar saya jawab. Ya. Biar saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2, di situ ada orang-orang yang pertama adalah biar saja. Jangan bantah. Ilmu Anda itu cuma sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah Para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul pasal 1. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat Mabuk. Zuma. Dengar sudah. Nah, Mabuk. itulah gereja. Udahlah. Apa ini jasa palsu juga naik di sini. Bukan maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu. Nah, gitu dong. Jangan dijawabnya cepat-cepat. Orang Yahudi berarti bukan Kristen. Kan begitu. Iya bang, tapi kan awalnya memang orang Yahudi terus disebarkan sampai bukan orang ke Kristen. Medan, ke Berarti Pancur. Itu. yang disebut Kristen itu pengikut Paulus mula-mula di Antioquia atau di Turki. Ijazahmu membuat kau jauh semakin sesat. Iya. Bakar ijazah kau Betul. itu. Adalah penginjilan. Tukar Penginjilan, pakai es dawet. menginjil sampailah ke Medan. Tukar pakai es dawet itu ijazahmu, gak ada gunanya. Iya. Aku tadi juga lama kali abangku itu menjawabnya cepat. Terus baru Secantik terangkan dia. lagi gitu. Aduh, itu lawan saya dari sejak WA itu. Bapak itu. Nggak jujur dia. Emosi dia kan, karena aku bilang aku belajar 1000 SKS. Masolang generasi. Itu tadi ganda original teksnya itu kan. Kalau kita tekan strong numbernya itu nggak ada kata akan, tambahannya lai. Semua awalnya kebenaran ini awalnya di Yahudinya pertama. Baru disuruh Yesus lah menginjil. Pergilah ke seluruh bangsa. Nah itu pergilah semua. Kan murid-muridnya awalnya 12. Baru 70. Baru di luar dari 70. Sampai sekarang miliar-miliar. Sampai bahkan ke Pancur Batu, ke Medan. Nah itu dia. Gitu. Nah itu Bu Darni yang nggak percaya. Udah disampaikan sampai ke Medan, Bu Darni malah nggak percaya. Ini bahayanya Bu Darni. Iya. Loh, iya. Ketika Yesus bicara, penginjilannya. aku diutus hanya, ketika penginjilan sampai ke Medan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel. Mbak Darni kekeh. Untuk kau juga, Iya. kau bukan Bani Israel. Salah enggak. Tapi Memang betul, ketika Yesus yang itu menyampaikannya, untuk orang Israel Bu Darni. pertama. Iya, itu. ketika yang menyampaikannya Nabi Muhammad SAW, ketika dikatakan warasulan ila Bani Israel, semua umat Islam percaya, oh dia untuk Bani Israel. Kami nggak ikut campur. Ketika penginjilan oleh kalian untuk Bani Israel, kalian malah aku akui. Jadi kalianlah yang tidak percaya ucapan Yesus sebenarnya. Ya, gitu sih. Kan aku kan dari dulu selalu mengatakan percaya aku Yesus awal pertamanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kemudian karena Yesus ada pengetahuannya, dia adalah Tuhan, dia tahu masih ada domba-dombanya jauh lagi. Kemudian disuruhlah menginjil. Maka menginjillah semua ini murid-murid ini, Paulus sampai kemana-mana, ke seluruh bangsa, sampai ke Barus, sampai ke Medan, sampai ke Tanah Karo, gitu. Itu bukan ini. asli lagi, bukan asli lagi Yesusnya, itu sudah palsu.
Ada pula yang palsu lagi Yesusnya. Oh, Ya, ada Salong. Mama Sandi. Mama Sandra, Bang. Oh, Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah, kan abang lagi Antikristus. menafsirkan. Kenapa sih suka kali Dalil, menafsirkan? saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika Dalil yang dikatakan siapakah penyesat itu, bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang bukan Dari sebagai mana manusia? Dalil abang? Dalil abang Loh. dari mana? 2 Yohanes Jawab aja. 2 Yohanes Bang 1. Juma, beginilah. Iya. Enggak, Apa? maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Anda Begini ya. mengatakan? Sama. Aku tanya sama dulu. dengan gini. Ketika Aku tanya kitab Anda kami Oh, bikin beda. sesuatu Beda. menurut penafsiran kami, Beda. kan Anda pasti marah. Beda dengan dengar Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Ya. Anda. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan, gitu loh. Jadi, Coba Anda kalau baca di- ini. Tuh baca itu coba. Iya, bilang lah, baca. Baca. Enggak, bilang aja ayatnya yang mana, ayatnya yang mana. Itu dalam 4 tuh. Iya, Supaya kamu ayatnya tahu. dari mana. Itu tuh. Yohanes. Iya, ayatnya dari mana. Yohanes. Ya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Yang kami yang ngajarin Anda. Udah nyata Bukan. tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengapain kok sesuai fitnah? dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelas kan. Nah, Oke, jadi, silakan Anda baca yang tadi. Iya, yang mana Penyesat ayatnya? dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah Itu untuk muncul nabi di luar itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, dunia Bang. yang tidak itu untuk nabi mengaku di luar bangsa Israel. bahwa Yesus dulu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan Penyesat saya, itu, Bang, nabi dengar dulu. pertanyaan saya, Penyesat itu dalam iman Kristen. jangan kau nabi tuduh di yang luar dari bangsa lain Israel. kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara Nabi ya? Kok bicara Iya, Nabi ya? iya, serius. Nah, itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya, gitu loh. Coba Abang juga baca harus percaya 2 Yohanes. Alkitab. Itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Enggak, kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh, karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu. Iya, yang Saya- mana? Enggak, Saya karena paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab iya, Anda saya sendiri juga yang paling mengatakan anti itu. sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dia anak Bagus. manusia dan dia Tuhan. Apa? Dia anak manusia dan dia Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Karena dia sudah Tuhan. Nah,
Anda jadi gini, Anda bertanya sama saya, tapi Anda dijawab, Anda membantah gitu. Bagaimana ceritanya? Dia manusia dan dia Tuhan. Hei, Karena bagaimana? Tuhan Anda terbatas. Dengar dulu, karena Tuhan Anda terbatas. Karena Tuhan Anda terbatas, Kalau jadi Anda tidak akan kalau tidak anak akan manusia bisa terima. terbatas nggak? Kalau anak manusia terbatas nggak? Anak manusia Tuhan tidak terbatas. Yesus bisa lari pada saat dia dengar dulu. bayi. Oke, sekarang Hey, sekarang saya yang tanya hey, dulu. Sekarang hey, saya dengar saya jangan lagi. kemana-mana, jangan kemana-mana dengar dulu, jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi dia bisa main bola. Hah? Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus Kan, ketika bayi dia bisa main bola. nih, Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu. tidak sedang membawa kebencian. Saya Jadi Anda menyatakan gini loh. sesuatu yang Anda- real. Saya Anda- menyatakan Anda sesuatu yang begini. real. Tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika Nah. bayi main bola? Tidak. Terbatas nggak? Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan Ada. kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Lah, ada ayatnya, ada ayatnya. Udah, kamu turun. Ada- Saya jijik lihat mukamu. ada ayatnya. Turun. Dengar dulu. Mukamu bikin muntah. Muntah saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas, giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman, kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan, bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Dalil Bang begitu. Juma. Dalil Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh, berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Gelarnya Berarti Tuhan. Anda pembohong. Kenapa Orang pembohong? Kan pembohong gelarnya itu- Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat Dalilnya, mengatakan malaikat. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh Ya. dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah Gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Itu aja kok nggak ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan. Datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 Berarti lain di 7. mulut, Nggak ada umat lain Kristen di nggak mulut, tahu ayat itu, lain di tahu. praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami. Maka kalian paksakan sampai menetes darah. Kalian menolak Yesus. Ini adalah gimana Tuhan. ceritanya? Ada Iya dong. orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen Datang menyembah sebagai- manusia? Sebagai Apakah Yesus menyembah Sebelum- manusia? kami menyembah Tuhan penguasa. Kami menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami Nama itu Tuhan Anda datang ke siapa? bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang.
firman-Nya sebagai manusia. Oh, itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi banyak itu mujizatnya sewaktu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Kalau Yesus, aku luar biasa kalau bicara Bayinya tentang dulu Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Ya enggak? Tanya Bang Jamie dulu. Tamak dulu Bang Edward. Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola nggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa berbicara baru lahir udah ngomong. Itu. Gimana boleh itu? Islam. Di Al-Quran Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya. Kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam. Kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Oh, luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Nyai kalian dari depan hai membuat kejahatan. Bang Cuma, Pandi, Alif, Bang Perah katanya, Blender. Iya, itu Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Itu. Iya. Dulu itu coba di mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nya. Cair tar lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya, selamat malam Pak Salom Pak. Ya, selamat malam saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya, kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu, sementara abang aja penjelasan orang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya dia ini mengedukasi atau menyesatkan. Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata teman saudara itu, Tuhan kami terbatas. Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa nggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu. Ya, bukan gitu Bang. Setelahnya dia itu kan menjelaskan sama Bang, kenapa abang itu nggak mendengarkan penjelasan dari sementara kan, abang itu justru karena saya mengerti makanya saya paham karena saya dengar. Dia mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi, kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Kan nggak bisa katanya. Terbatas berarti. Maaf Bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya, dan menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya Bang.
Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, Nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. iya Makanya nggak tadi apa-apa, nggak setiap masalah. ada orang yang masuk di sini Bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali rum perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya Bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu, kamu itu penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau yang kalah, Kalau saya tolak ukurnya akal aja Bang. Kalau saya yang benar, saya tolak salah, ukurnya Bang, itu kan? akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti Bang. Tidak boleh menghakimi Bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Itulah Kalau kuasa dikatakan Tuhan. hitam-hitam ya hitam Bang, putih-putih. Jangan Anda Iya. menjadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti nggak beraturan macam seperti abang tadi loh. Maksud saya bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa yang Perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, Tidak, saya ngomong sendiri dari saya tadi. menonton dari tadi Bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung. Jangan di sini Tapi terus nanti pakai Pak. akal ya, jangan kayak tadi. Nah, ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang Bapak atau yang mengalahkan orang Bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang Bapak itu, yang Bapak kita tadi itu. Coba undang, kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, Bang. Ya udah, diundang. panggil lah Karena di dia sini. Mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar Bang, dia itu mengerti tentang apa yang kami imani, tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang nggak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu Dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu Bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa Bapak nggak nyimak? Saya kan Itu dia bertanya tadi Bapak memang yang tadi itu. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kefas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi begini, atau bukan Yahudi? oke lah, akulah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang saya posisi Katolik Bang. Ya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. bertobat Pak. Bisa curhat. Langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti, ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja Bagaimana? Bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya, yang berakal, ini yang berakal. Mudah silakan. Pak. Bisa kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan Bang, silakan. Ya, oke lah. Yang pertama dulu Bang, Yesus itu kau anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa? Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya nabi ya. Udah Ya. fix tuh Bang ya. Nabi ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi
selain Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin, Bang. Cuma Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen, Pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Nah, ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk, bukan dikutuk, Bang, dikutuk. Iya, nggak ada yang dikutuk. Ya, lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu, Bang. Kepada iya, siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mangraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap Abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Begitu. Pengakuan Abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Bilangkanlah sama 6.000,8 penonton nggak ada pengajaran yang kita ikuti selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak? Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk, Bang. Atau sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi istimewa, menjadi cantik. Dalilnya dari mana? Galatia 3 nomor 13. Cahayu. Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Iya. Iya, Pak. Itu ke ini dia apa? Ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan bahwa lihatlah seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, kamu kan perkutut. Alamak. Ada saingan saya nanti ini. Iya, saudara, pertanyaan saya. Pertanyaan saya dijawab dong. Ada enggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada enggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi, dan Bang Juma mengakui, ya betul.
Ya, Nah, Bang Zuma sekarang mengatur. giliran saya bertanya, Ya, sekarang- apa jawaban ya, saudara? sekarang saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus. Ya, sehina Ikuti Yesusmu itu. itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Ah, udah. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak Boleh saya seubahnya menjawab seperti ya? kera. Oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata dia cuma sudah kera dikasih pakai turun dia? kera pakai lipstick. Kirain Cuma. tadi manusia yang naik. Izin bicara ya. Izin bicara. Boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakan ya. Saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu Semaunya logika, Pak. pemahaman Bicara kamu ilmu di sendiri. mana ini? Gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu Ya, paham itu? Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia Berarti digantung salah dengan kutuk orang-orang. berarti. Dengar Berarti dulu, salah kutuk. Kak. Inilah kamu ini semua sering Berarti kali salah kalau kami kutuk. menjelaskan, kamu selalu memutar-mutar Kalau Yesus kata. tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Saya belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Makanya Tuhannya pakai Yahudi operasi. salah kutuk. Orang menjawab, Kutuk kau yang harus- salah sasaran. Bukan seperti itu. Kau ngerti nggak? Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kamu mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya Aku tanya, bertanya, apakah kau pantas mendapatkan gak bukti Yesus kesalahan? ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini, dengan kesalahan apa pantas Yesus itu tidak dikutuk? Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak Makanya ada. kau banyak narasinya kok. Nggak ada, Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau semua, kau tinggal jawab aku aja semua. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku mau membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah. Kau jangan asal-asalan aja. Jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Makanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung. Ya berarti dia dikutuk. Betul. Sejarah. Iya, makanya aku tanya, apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia sehingga dia dikutuk? Enggak terbukti. Makanya, Berarti salah kutuk. Kalau nggak ada kesalahan, Berarti salah kutuk. kamu yang sendiri Berarti salah kamu kutuk. sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya. Tahan mulut. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah sasaran. Kamu mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang semua itu. Aduh, kamu tahu ya. parah. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab itu. Salah sasaran. Yes, kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Berdiri.
Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk, berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong. Iya iyalah. Masolang generasi, ternyata salah salib. Parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya Ya, gitu semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera, Bang. Ngeri. Mual Peta saya. mukanya, peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam, Mbak, malam. Ya. Mau kemana, Bang? Itu aja. Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo, Bang. Mau kemana, Bang? Enggak, aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu, Bang. Enggak, narasinya dari mana, Bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai nama. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makasih, sahabat Kufi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu? Ngarang-ngarang aja, Bang ini. Iya, karena mana dalilnya diusir yang tidak punya kasih? Hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang mengusir setan-setan. Bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak ada. Hai. Sedih. Perut ketawa. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen. Jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapa, kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 harilah lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7
Ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari peristirahatanku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah Mama Parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah Minggu, nggak ada. Malah Anda membaca Sabat. Nggak ada. Yang diperintahkan Mana perintahnya? Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh, kok tergantung perhitungan masing-masing? Kok enak kali. Iya kan, dalam kita dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu, biar jangan ada yang pening. Wah, mandrasai engkotai. Nggak boleh kayak gitu dong, pakai ilmu dong Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya. Sabat itu hari ke-7. Karena 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung Bang. Hari pertama adalah? Ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Ya. Seni, hari Selasa. Seni itu artinya hari Senin. Selisih artinya Selasa. Revi atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Ya, pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena bentar, masalah generasi dalam kalender Romawi. Hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah? Sekarang ini, astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya, Bang? dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu hari pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender Ahad, itu. Kenapa pada hari ke-7 kok dibuat kalender Seni, Selisih, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat itu hari ke-7, jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak gini bang. Diam kok blender, jemput sama siapa blender diam kau. Iya mak. Itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia. Hari ke-7 itu. Ya silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, aku tanya sebentar. Blender tunggu. Bang Dia Juma, nggak udah urusan sama aku, Bang Juma. Nggak ada yang lain longor ini dah. Sabtu. Nggak bisa dijelasin. Dia suka hati dia ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan kan nggak aja. Janganlah gitu. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Siapa yang nyuruh? Kan kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan. Siapa? Yang menyuruh. Tuhan yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Iya, hari ke-7. Nah, hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian.
Iya tahu. Iya, Nah, jadi ya jatuhnya tinggal di hari Sabtu. tinggal kita bukan hari menghitung, Bang. Minggu. Minggu Bukan itu hari satu hari yang harus pertama. ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, gila kali. Aduh. Marah pula kau lagi. Kita pun nggak menuliskan itu. Hari ke-7 Sabat yang itu- dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokok Nah, arti Sabat itu kan Sabat hari itu Sabtu. perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Kita ini. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Bah, nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi jangan kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punya mau mati nih. Mana yang kau pilih? Coba jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau ku Ya, angkat baik bukan dua-duanya di atas gimana? langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara dua ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara dua. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Karena aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu kan Wajib memilih salah tergantung. satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan?